Ada Yahudi, ada Bani Israel, dalam hal ini ada Bani Israel, ada Kristen yaitu dari Romawi, dan ada juga Islam yaitu dari Arab. Tiga kemudian komunitas besar. Yesus datang. Nah, Yesus mengajarkan ketaatan kepada Elohim. Kemudian orang Kristen ikut-ikutan juga kemudian taat kepada Elohim. Lalu kemudian Islam meninggalkan itu, tidak taat kepada Elohim. Siapa yang dihukum kemudian? Dengan pola Kristen justru menuhankan Yesus. Siapa yang dihukum? Islam kah atau Kristen? Tapi jika segini Bang, kita balik lagi logikanya. Ada nggak jawaban untuk pertanyaan saya itu? Iya. Apa jawabannya? Gini, apabila pernyataan abang benar, tapi apabila pernyataan itu salah, justru ketika Tuhan mengatakan, aku telah datang untuk menyelamatkanmu, tapi kenapa engkau tidak percaya? Bagaimana hasilnya Bang? Jawab aja dulu, nggak usah terlalu ngambek. Sekarang ada Kristen menuhankan Yesus, Islam juga, orang Arab juga ada di situ, malah pergi, nggak mau menuhankan Yesus, malah pergi. Kira-kira yang diselamatkan yang mana? Ya kalau kami sebagai orang Kristen ya pasti mengatakan bahwa kami yang diselamatkan oleh Dia. Mana dalilnya menyembah Yesus diselamatkan? Oke, Yesus mengatakan begini, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Anda percaya atau tidak? Saya percaya. Percaya. Terus Anda siapa? Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Ya. Matius 15:24. Anda percaya tidak? Karena kitab Taurat belum tergenap seluruhnya. Ini mau masuk ke akal-akalan ini. Saya ulang lagi. Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Orang Arab, orang Islam mendengarkan itu pulang. Bukan untuk kita ternyata, hanya untuk Israel. Ya, betul. Lalu Anda percaya katanya. Terus kenapa Anda justru menyembah Dia? Apa aspek hukumnya? Jadi ketika hukum Taurat itu belum tergenap seluruhnya, tentang Dia tidak boleh keluar dari bangsa Israel dulu. Setelah tergenap seluruhnya, barulah karya keselamatan itu terpancar bagi segala bangsa. Nah, hukum Taurat itu, Bung, hukum Taurat yang Anda maksud itu hanya untuk Bani Yakub. Kalau itu digenapi untuk Bani Yakub. Ente sopo? Iya, maksudnya gitu kan? Iya, mana coba masukkan Anda ke dalam, masuk dalam lingkaran Yahudi. Kayak mana ceritanya Anda bisa masuk ke situ? Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Aku berdoa bukan untuk dunia. Aku berdoa untuk Bani Israel. Anda mau kemana? Anda katanya percaya. Kenapa Anda tidak percaya pengakuannya? Ayo. Gimana saya menjelaskan Pak? Ya, jelaskan aja sesuai dengan data kalau ada. Iya. Enggak saya jujur aja kalau pakai data saya enggak punya data karena harus iya. Tapi saya selalu melakukan pendekatan logika. Oke, baik. Kita lakukan pendekatan logika. Oke. Oke, baik. Sekarang ketika kemudian hukum-hukum Tuhan nih, hukum-hukum Tuhan datang kepada Bani Israel. Ini logika kita pakai. Hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel itu mengikat Bani Israel. Nah, logika Anda main. Bagaimana Anda masuk ke dalam? Anda bukan Bani Israel. Oleh sebab itu, ketika Rasul Paulus mengatakan tentang sunat dan lain-lain, itu tidak berlaku bagi bangsa lain. Berarti Anda tidak pakai kerangka akal kalau begitu. Itu doktrin dogma. Gimana ceritanya kok tiba-tiba Anda bawa Paulus? Anda tadi katakan tidak pakai dalil. Tiba-tiba Anda menggunakan. Abang mengatakan bagaimana Anda bisa masuk ke sana? Saya tidak bisa masuk ke sana. Ya udah, tepuk tangan kalau gitu. Membenarkan pandangan saya, Abang. Ya, membenarkan pandangan saya mengatakan Paulus mengatakan demikian. Sebab hukum Taurat itu bagi bangsa Yahudi, tetapi mereka yang di luar dari bangsa Yahudi tidak dibebani hukum-hukum itu. Nah, terus siapa yang datang? Utusan Tuhan sebagai nabi yang datang kepada Anda itu siapa? Saya enggak mengenal apa yang disebut dengan utusan Tuhan yang datang kepada saya, Pak. Kan gini, kita kan berbicara skala prioritas hukum. Iya.
Iya kan? Iya. Skala Iya, prioritas hukum. Kepada siapa hukum itu didatangkan dari langit? Kan ini tadi yang kita bahas. Nah, Yesus kemudian datang membawa hukum. Polanya hanya untuk kepada Bani Israel. Dia nabi, dia rasul untuk bukan Bani hukum Israel. yang dia bawa untuk bangsa Israel, Bang. Lalu? Ekor. Sebelum segala sesuatunya ini tergenapi, satu iota pun itu tidak boleh hilang. Oke, Oleh baik. sebab itu, jangan Baik. menyimpan kepada bangsa lain. Oke, Hanya kepada bangsa Yahudi saja. oke, Itu maksudnya. oke. Iya. Nah sekarang permasalahannya di sini. Ini tergenapi untuk disesatkan atau tergenapi untuk disempurnakan. Itu dulu. Karena digenapi, ingat. Pesan-pesan yang muncul di dalam kitabnya orang Yahudi. Nabi palsu berasal dari Yerusalem. Kehancuran berawal dari Yerusalem. Nabi-nabi palsu berasal dari Bani Israel. Nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu dari ahli Taurat. Yang digenapi begitu Yesus terangkat ke langit, munculnya pengajar palsu, nabi palsu, atau munculnya pengajaran yang benar. Coba kita takar, silakan.